Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita sambut berkat Allah di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua yang Allah buat bagi kita, kita tidak dapat membalasnya. Kita tidak dapat sanggup untuk membalasnya. Tetapi dengan datang kepada Tuhan, hidup setia dekat kepadanya, maka biarlah kita dapat merespons cinta Allah kepada kita. Pagi hari ini, renungan pagi kita untuk 12 November 2021 adalah berusaha mendapatkan tingkat baru dalam iman. Berusaha mendapatkan tingkat baru dalam iman. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah pelihara kami hingga pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang kami boleh rasakan hingga pagi hari ini. Uang yang kami miliki dan semua harta kekayaan kami punyai tidak dapat sanggup membayar semua kebaikan-Mu. Hanya dengan datang kepadamu bersyukur, mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Mu inilah kami mau datang dengan tulus hati kami kepadamu di pagi hari ini. Firman yang hendak ditaburkan oleh hamba-Mu menjadi bibit kebenaran di hati setiap pendengar yang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan kami semua berdoa. Amin. Sekali lagi renungan kita 12 November 2021 di pagi hari ini dengan judul berusaha mendapatkan tingkat baru dalam iman. Dan ayat inti kita Mazmur 42 ayat 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Sekali lagi, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Mazmur 42 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, banyak orang muda tenggelam di bawah semua awan dan tidak memiliki daya tahan. Mereka tidak bertumbuh dalam kasih karunia. Hati jasmani mereka harus diubah. Mereka harus melihat keindahan dalam kekudusan. Maka mereka merindukan hal itu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Saudaraku, jika langkah Anda diatur oleh Tuhan, orang-orang muda yang terkasih, Anda tidak boleh berharap bahwa jalan Anda akan selalu mendapatkan kedamaian dan kemakmuran. Jalan yang menuju ke hari, ke waktu-waktu yang berikutnya, waktu-waktu yang kekal, bukanlah yang termudah untuk dijalani. Dan kadang-kadang akan tampak gelap dan sulit. Tetapi Anda memiliki kepastian bahwa lengan kekal Allah memeluk Anda untuk melindungi Anda dari kejahatan. Dia atau Yesus ingin Anda menunjukkan iman yang sungguh-sungguh kepadanya dan belajar untuk mempercayainya dalam bayang-bayang maupun di bawah sinar matahari. Dalam upayanya untuk mencapai rumahnya, Raja Wali sering dikalahkan oleh badai hingga ke ngarai pegunungan yang sempit. Awan-awan yang hitam gemuruh menyapu dan ketinggian yang cerah di mana dia mengamankan sarangnya. Untuk sesaat, Raja Wali ini tampak bingung dan berlari ke sana kemari. Kemudian dia menggembangkan sayapnya yang kuat seolah-olah tersapu balik awan tebal. Akhirnya dia berlari ke atas ke dalam kegelapan dan memberikan jeritan kemenangan ketika dia muncul sesaat kemudian berada di atas bawah sinar matahari yang tenang. Kegelapan dan badai ada di bawahnya dan cahaya surga bersinar di sekelilingnya. Dia mencapai rumah yang dikasihinya di tebing yang tinggi dan merasa puas. Melalui kegelapan dia mendapatkan cahaya. Dibutuhkan upaya untuk melakukan ini. Tetapi dia dihargai dalam mendapatkan tujuan yang dicari. Ini adalah satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh sebagai pengikut Kristus. Kita harus melatih iman yang hidup yang akan menembus awan yang seperti tembok
tebal, memisahkan kita dari cahaya surga. Kita memiliki tingkatan iman untuk mencapai, yaitu kedamaian dan sukacita dalam Roh Kudus. Jadi saudara, ketika kita menghadapi masalah, menghadapi problema hidup, itu semua bukan datang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menguji, tidak pernah mencobai umatnya. Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang. Contoh kepada peristiwa Ayub, bahwa setan pergi menghadap Allah, minta izin. Jadi seakan Tuhan mencobai Ayub. Tuhan tidak mencobai Ayub, tetapi Tuhan mengizinkan Ayub diuji oleh setan, dan setan yang menguji. Begitu pula dengan kita, setan yang menguji kita. Pencobaan itu datang dari setan. Nah, mungkin kalau bahasa orang sekolah, ujian itu datang dari guru. Untuk mencapai murid yang baik, menghasilkan murid yang baik, guru perlu memberikan ujian kepadanya. Jadi ujian itu mungkin kita bilang, oh ujian datang dari Tuhan atau dari setan. Kita dasar pada firman Tuhan bahwa ujian, pencobaan datang dari setan. Allah tidak pernah menguji, dia mengizinkan. Jikapun ujian itu datang kepada kita, bukan negatif kepada kita, tetapi itu tujuannya adalah positif. Allah mengizinkan agar ketika kita diuji, agar kita dapat mencapai pertumbuhan, peningkatan iman. Jadi tingkat kita berada pada tingkat yang bertumbuh. Jadi tingkat 1 ke tingkat 2 ke 3 dan seterusnya. Iman kita bertumbuh di dalam setiap pencobaan, setiap ujian yang kita hadapi. Ingat saudara, kadang-kadang ada hamba Tuhan, bahkan ada banyak orang Kristen mengatakan bahwa kematian itu adalah rancangan Allah. Saudara, kita harus kembali ke kitab Kejadian, bahwa Tuhan tidak pernah merancang kematian. Kematian itu adalah upah dari dosa. Jadi ketika seorang mengalami kematian, itu upah dari dosa, karena Allah sudah katakan, jangan makan buah terlarang, engkau makan engkau akan mati. Hari itu tidak mati, tetapi kematian menghampiri hidup manusia. Jadi Tuhan tidak pernah merancang kematian. Itu akibat daripada dosa. Tetapi dalam kematian Allah dimuliakan. Kenapa? Karena Allah sudah katakan, kalau engkau makan engkau mati. Berarti setiap kali terjadi kematian Allah benar. Dan di pihak sisi yang lain, kitab Kejadian juga katakan, setan bilang, oh engkau tidak akan mati. Artinya bahwa setiap ada kematian Allah dimuliakan, setan dituduh penipu. Karena setan penipu, setan bilang tidak mati, padahal ada kematian. Jadi walaupun di dalam duka kematian itu terjadi, tapi di sana Allah dimuliakan. Bukan berarti bahwa seenaknya saja Allah menginginkan kematian kita. Tidak saudara. Karena walaupun terjadi kematian, Yesus sudah berkata, dan itu adalah kata-kata Allah, akulah kebangkitan dan hidup. Semua soal dalam hidup, semua masalah dalam hidup, Tuhan telah meletakkan jalan keluar. Dan jalan keluar yang paling terbesar, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itulah jalan keluar yang paling terbesar, yang Allah buat, Allah rentangkan untuk kita manusia. Jadi saudara, apabila kita menghadapi pencobaan, menghadapi ujian, kita tidak boleh mempersalahkan Allah. Allah mengizinkan itu semua terjadi oleh karena Allah memiliki tujuan agar iman kita murni, iman kita bertumbuh. Emas itu, kenapa emas itu disebut emas yang murni? Emas itu harus menghadapi atau melalui tahap-tahap untuk menjadikan dia murni. Salah satu yang paling penting adalah pembakaran emas itu untuk menjadikan dia murni. Demikian pula dengan kita. Ketika kita menghadapi panasnya suhu, pencobaan, masalah di dunia ini, kita akan keluar sebagai emas yang telah dimurnikan. Tuhan berkati pekabaran hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang indah dalam hidup kami, khususnya melalui firman yang kami dengarkan. Kiranya dari berkat bagi kami terpelihara iman kami dan bertumbuh terus dalam setiap masalah-masalah kami hadapi. Kami tahu Tuhan izinkan itu agar kami bertumbuh dalam iman kami kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, apabila terlalu berat yang kami pikul,
ringankan melalui pundak-Mu Tuhan, agar kami boleh selalu berjalan dengan Tuhan dan berjuang dengan Tuhan. Inilah doa kami, semua pendengar renungan ini di mana berada, baik ibu, baik bapak, baik suami, istri, anak-anak, orang-orang muda. Engkau berkati tangan-Mu yang tidak kami lihat, taruh di atas kepala kami dan berkati kami pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, jamah Tuhan. Sekarang ini Tuhan jamah yang sakit, berikan kesembuhan. Yang ada problema rumah tangga, Tuhan jamah pagi hari ini. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan kita pagi hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.